Beberapa orang menulis untuk dibaca, tapi aku menulis untuk dipahami oleh jiwa yang tepat. Aku Elria Tera, dan inilah bagian dari diriku yang tertinggal dalam waktu saat Gunung Padang belum bernama. Bab 3. Bukit yang memilih jiwa. Malam itu udara berubah lebih berat. Api di tengah rumah Bagas bergoyang kecil diterpa angin yang masuk dari sela dinding kayu. Mayang masih duduk diam, mencoba memahami semuanya. Perjalanan waktu, desa asing, lelaki dari mimpi, dan kini ancaman perang. Semua terlalu cepat. Bagas berdiri di ambang pintu, menatap gelapnya malam. Rahangnya mengeras. Mayang bisa melihat bahwa ini bukan pertama kalinya desa ini terancam. Apa yang mereka inginkan? Tanya Mayang kepada Bagas. Bagas tidak menoleh. Tanah, hanya tanah. Bagas menarik nafas. Bukan hanya tanah. Ia menatap bukit di kejauhan. Bukit tempat Mayang muncul. Tempat itu, Mayang mengikuti arah pandangannya. Bukit sunyi itu berdiri seperti makhluk hidup dalam gelap. Ada apa di sana? Bagas terdiam, seolah memilih kata. Orang tua kami percaya bukit itu adalah tempat langit menyentuh bumi. Mayang menatapnya. Kedengarannya seperti tempat suci. Bagas mengangguk, dan tempat suci selalu diperebutkan. Menjelang fajar, desa berubah sibuk. Lelaki-lelaki menyiapkan tombak batu, dan perempuan-perempuan menyalakan api lebih banyak. Anak-anak disembunyikan di rumah paling dalam. Mayang berdiri di luar rumah Bagas, merasa seperti orang asing di tengah sejarah yang belum tertulis. Ia melihat Bagas mengikat pelindung kulit di lengannya. Gerakannya tenang, terlatih. Mayang mendekat. Kau akan bertarung. Bagas menatapnya. Aku penjaga bukit. Penjaga? Bagas mengangguk. Bukit itu memilih orang setiap generasi. Mayang mengenyit. Memilih. Bagas menunjuk tanah. Kadang tanah bicara. Kalimat itu terdengar mustahil. Tapi setelah apa yang dialami Mayang tidak lagi tahu mana yang mustahil. Apa maksudnya memilih? Bagas diam sesaat. Dalam mimpiku, aku selalu berdiri di atas bukit itu. Lalu suara datang dari dalam batu. Mayang merasakan dingin menjalar di lengannya. Mimpi. Sama seperti dirinya. Suara apa? Bagas memandangnya. Menunggumu. Dada Mayang menegang. Untuk sesaat, dunia terasa terlalu kecil untuk sebuah kebetulan. Dan saat matahari naik, Bagas membawa Mayang ke puncak bukit. Bukit itu jauh lebih liar dibanding bentuk modernnya yang dikenal Mayang. Belum ada susunan batu, tapi batu-batu besar sudah tersebar alami di sana. Seperti tulang bumi yang keluar ke permukaan. Begitu sampai ke puncak, Mayang berhenti. Tubuhnya gemetar. Tempat ini persis seperti mimpinya. Angin, kabut, tanah terbuka, dan ruang kosong di tengah. Bagas memperhatikannya. Kemudian dia bertanya, "Kau mengenali tempat ini?" Hmm.